Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala lahul qur'ana wa ja'alahu shifaa'an wa hudan wa rahmatan lisawil iman. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, khususnya kepada anak-anakku sekalian, para siswa yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada di jalan Allah sampai pada akhir hayat kita. Mufassirin atau para ulama tafsir memperkenalkan kepada kita satu ilmu, yaitu bernama ilmu sababun nuzul ayat, asbabun nuzul ayat, atau sebab-sebab turunnya satu ayat atau surah dalam Al-Quran, yang gunanya adalah untuk membantu kita dalam memahami pesan dari sebuah ayat atau surah dalam Al-Quran. Kali ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat, memahami, mendengar dan menghayati sebab turunnya surah Al-Lail, yang pada akhirnya nanti kita berharap ini akan bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'syur, Imam Jalaluddin Suyuti mengutip sebuah riwayat tentang sebab turunnya surah Al-Lail ini. Ini diawali oleh peristiwa zaman Rasulullah. Ada dua orang yang bertetangga, dua keluarga yang bertetangga. Yang satu adalah keluarga yang sangat kaya, dan yang satu adalah keluarga yang miskin. Keluarga kaya ini mempunyai banyak harta. Di depan rumahnya tumbuh banyak pohon kurma, dan salah satu pohon kurma itu persis berada di tanah perbatasan dengan tetangganya yang miskin. Nah, tetangga yang miskin ini punya anak yang banyak dan selalu merasa kekurangan makanan. Suatu hari, orang kaya pemilik pohon kurma ini memanjat pohon kurma yang di dekat rumah tetangganya yang miskin. Dan ketika dia sedang mengambil buah kurma di atas, tanpa dia sadari beberapa dari buah kurma itu nyampak ke bawah persis di halaman tetangganya yang miskin. Nah, melihat ada buah kurma yang jatuh di halaman rumah mereka, anak-anak orang miskin yang selama ini memang mengidamkan untuk memakan buah kurma itu berhamburan keluar untuk memetik, mengambil buah kurma itu tersebut, bermaksud ingin memakannya. Tapi sayang, rupanya dilihat oleh orang kaya pemilik pohon kurma ini, dia turun cepat-cepat ke bawah dan dengan kejam dia ambil kembali satu persatu buah kurma yang sudah berada di tangan anak-anak miskin ini. Bahkan salah seorang dari anak tersebut sudah memasukkan buah kurma ke dalam mulutnya, tapi dengan sadis, dengan kejam, tanpa belas kasihan, orang kaya pemilik pohon kurma ini masih mencongkel buah kurma yang sudah berada di dalam mulut anak yang malang ini. Mereka hanya bisa menangis, dan orang tua mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena dia sadar pohon kurma itu memang bukan milik mereka, tapi adalah milik tetangga mereka yang kaya tapi miskin, tapi pelit ini. Orang tuanya kemudian pergi mengadu ke hadapan Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan pengaduan, Rasulullah kemudian minta seorang sahabat untuk memanggil orang kaya pemilik pohon kurma ini. Dan ketika sudah berada di hadapannya, Rasulullah kemudian berkata, "Sahabatku, apakah kamu mau memberikan pohon kurma yang ada di depan rumahmu itu kepada saya, dan sebagai gantinya saya akan doakan kamu agar kamu digantikan nanti oleh Allah dengan pohon kurma yang jauh lebih baik di dalam surga nanti." Sebenarnya ucapan Rasulullah ini memberikan doa, harapan agar orang ini masuk surga. Tapi orang ini tidak menyadarinya. Yang di hatinya hanyalah rasa kepemilikan, cinta harta. Makanya dia menolak. "Maaf ya Rasulullah, saya tidak berkenan, saya tidak mau memberikan kepadamu." Nabi tidak bisa memaksanya, dan dia biarkan orang ini pergi dari hadapannya. Dan ketika orang ini sudah pergi, ada seorang sahabat yang tadi mendengar pembicaraan Rasulullah, lalu kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tadi saya mendengar kamu mengucapkan kalimat apabila
orang itu mau memberikan pohon kurma kepadamu, kamu akan doakan orang itu masuk ke surga, ke dalam surga. Apakah kalau saya yang bisa mendapatkan pohon kurma itu, saya serahkan kepadamu, engkau juga akan mendoakan hal yang sama? Benar kata Rasulullah, saya akan doakan agar Allah nanti mengganti pohon kurma itu yang jauh lebih baik di dalam surga. Setelah mendapat jaminan, sahabat ini kemudian pergi ke rumah orang kaya pemilik pohon kurma tersebut. Lalu dia berkata, sahabatku, saya ingin membeli pohon kurmamu ini. Dijawab oleh orang kaya ini, saya tidak menjualnya. Dengan harga yang berlipat-lipat, tetap saya tidak mau menjualnya. Bagaimana kalau seandainya harga terserah dengan kamu? Lagi-lagi dijawab, saya tidak mau menjualnya. Jangankan menjualnya denganmu, kepada Rasul pun yang meminta saya tidak berikan. Karena ini adalah pohon kurma yang sangat saya sayangi, saya cintai. Hampir putus asa, sahabat mulia ini kemudian mengeluarkan jurus yang terakhir. Dia berkata, memberikannya kepada Rasulullah kamu tidak mau, menjualnya dengan harga yang mahal pun kamu juga tidak mau kepadaku. Bagaimana kalau seandainya kita tukaran? Satu pohon kurma kamu itu ditukar dengan sebidang pohon kurma yang saya miliki, yang di dalamnya sedang tumbuh 40 batang pohon kurma yang sedang berbuah lebat. Mendapat tawaran ini, orang kaya pemilik pohon kurma yang kikir ini langsung berkata iya. Dan kemudian mereka bersepakat menukarkan satu pohon kurma dengan sebidang pohon kurma, plus di dalamnya sedang tumbuh 40 pohon kurma yang sedang berbuah. Setelah mendapatkan pohon kurma ini, sahabat mulia ini lalu menemui Rasulullah dan dia serahkan pohon kurma itu kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dipanggilnya orang tua, anak-anak miskin tetangga orang kaya tersebut, dan dia sampaikan, mulai hari ini pohon kurma yang ada di dekat rumah kamu itu adalah milikmu dan kuserahkan kepadamu. Kaum muslimin dan mukminin yang berbahagia, tidak lama kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Allah dalam surah Al-Lail. Intinya memberikan kabar gembira kepada orang yang mau memberikan nafkah, membantu orang, dan kabar yang menakutkan bagi orang yang kikir. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang mau memberikan hartanya kepada orang, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan adanya yang pasti kebaikan nanti yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan semua urusannya di dunia sampai akhirat nanti. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, yang kikir dan merasa sudah cukup dengan yang dia miliki, wa kazzaba bil husna, serta mendustakan tentang adanya kebaikan nanti di akhirat yaitu surga, fasanuyassiruhu lil usra, bagi mereka akan mendapatkan urusan yang sulit di dunia maupun di akhirat nanti. Ayat ini memberikan gambaran tentang orang yang mau bersedekah seperti sahabat yang tadi akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya akan dimudahkan di dunia sampai di akhirat nanti. Tapi orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang tidak mau membantu, maka akan dipersulit urusannya oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti, dan pada akhirnya tentu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini sangat indah. Pesannya sangat jelas. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, punya hati, punya nurani seperti sahabat yang kaya tadi, yang mau menukarkan 40 pohon korma sekaligus ladangnya ditukar dengan satu pohon korma, karena dia yakin bahwa kebaikannya akan diganti oleh Allah di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah akan menjauhkan kita punya sifat seperti orang kaya pemilik pohon kurma tadi, kaya berada tapi kikir, pelit,
tidak mau membantu sesama, bahkan tidak mau membantu tetangga yang paling dekat rumahnya dengan dia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.